Salam dalam kasih Tuhan, Shalom, damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan, kita jumpa lagi dalam program Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan Gemim Betania Teling Tingkulu. Program Kusapa saat ini akan dipandu oleh Jemaat Kolom 5. Kami atas nama seluruh Jemaat Kolom 5 mengucapkan selamat datang kepada pemateri, Pendeta Anggraini Kalalo MTH. Selamat datang kepada pelayan khusus dan juga kepada seluruh yang boleh hadir dalam program Kusapa saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan melaksanakan program Kusapa. Kiranya Tuhan yang akan memberkati pemateri, Pendeta Anggraini Kalalo MTH, memberkati kami semua yang akan mengambil bagian dalam program Kusapa ini. Di dalamnya kami akan membaca firman Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu juga yang akan menuntun kami, memberikan hikmat pengertian kepada kami, sehingga program Kusapa ini boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan seluruh rangkaian program Kusapa saat ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Selanjutnya pembacaan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini akan dibacakan oleh Ibu Vivi Anita Umbo. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan denganmu dan engkau bertanya, 'Siapakah yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu.
Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhkanlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, "Jangan takut, percayalah saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah pembacaan kita. Sebelum masuk pemaparan materi, diundang jemaat kolom 5 untuk boleh membawakan pujian. Selanjutnya masuk dalam pemaparan materi dan akan dipandu oleh moderator Bapak Penatua Gayus Tabau. Shalom. Kita telah mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita di minggu 6 sampai 12 Oktober 2024 dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Oleh karena itu mari kita di kesempatan ini kita akan dengarkan pemaparan dari pemateri kita yang kekasih Ibu Pendeta Anggraini Kalalo, Lekes Kalalo MTH. Pada Ibu disilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Shalom, damai di hati. Kita berjumpa lagi dalam program Kusapa, di mana saat ini kita akan membahas
Bagian bacaan di Minggu tanggal 6 sampai tanggal 12 Oktober, minggu pertama Kang, di bulan Oktober. Dan terdapat dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 di bawah tema mingguan yang diangkat, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tema ini diangkat mengacu pada ayat yang ke-34 bacaan kita. Ini adalah perkataan Yesus kepada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya dia menderita sakit pendarahan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata iman kalau menurut KBBI berarti kepercayaan, keyakinan kepada Allah. Dan iman ini adalah kata benda, kalau dalam teks asli berarti dari kata pistis. Dan ungkapan kata iman dalam ayat 34 ini sepertinya sama pemaknaannya dengan yang Yesus sampaikan pada ayat yang ke-36 bacaan kita kepada seorang ayah yang memperjuangkan kesembuhan anaknya. Dia katakan di situ kalau dalam ayat 34 iman, kalau dalam ayat 36 dia katakan percaya saja. Kalau di awal di situ tercatat sebagai kata benda pistis, dan untuk dalam ayat 36 percaya saja pisteo. Ini berarti iman mengacu pada Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Selanjutnya ada ungkapan kata menyelamatkan. Kata menyelamatkan dari akar kata selamat. Dalam teks asli kata selamat dalam bahasa Yunani soteria, yang berarti tindakan pembebasan dari bahaya atau penyakit. Jika demikian, apa hubungan iman dengan keselamatan? Apa kaitannya iman dengan keselamatan? Jika iman menuntut kita untuk percaya saja, jangan ragu, itu karena keselamatan sudah ada dan hadir dalam pribadi dan pelayanan Yesus. Jika iman dan keselamatan punya pengaruh, maka sudah pasti menuntut kita untuk bukan hanya percaya saja. Selain percaya berarti harus ada tindakan aktif. Yairus saja ketika anaknya sakit dia berusaha untuk mencari Yesus, menemui dia. Harus ada respon manusia dan kitab Yakobus pun mengatakan itu bahwa iman butuh tindakan dan tidak diam. Kita melihat di sini alasan pemilihan tema. Mengapa tema ini diangkat? Banyak orang yang tidak lagi menganggap bahwa keselamatan itu adalah hal yang penting. Masih banyak orang yang ragu, apakah iman akan menyelamatkan? Bahkan banyak yang mengaku beragama tetapi tidak beriman. Ada yang beriman tetapi tidak bertindak. Tidak hidup dalam iman yang sejati. Orang harus punya iman yang aktif. Sebab jika hanya percaya tidak disertai dengan tindakan aktif, saya katakan tadi bahwa kitab Yakobus pun bilang dalam Yakobus 2 ayat 19. Sedangkan iblis pun percaya itu. Yang mau dicapai di sini bukanlah hanya sekedar percaya, sama dengan itu lagu Kang, orang sering jadi dengar. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Tetapi percaya yang dibarengi dengan tindakan iman. Bagaimana mau beriman kalau tidak mau baca firman? Sementara iman timbul dari baca firman Tuhan. Bagaimana mau beriman kalau tidak japi ibadah, badengar firman Tuhan. Sementara iman timbul juga dari pendengaran firman Tuhan. Dan alasan juga mengapa tema ini diangkat adalah untuk menegaskan kembali bahwa imanlah yang menyelamatkan.
Itu artinya bahwa bukan hanya bicara tentang baptisan yang menyelamatkan. Sehingga ada orang yang mempersoalkan tentang caranya, padahal yang utama adalah iman. Sebab baptisan itu adalah meterai sebagai tanda perjanjian. Mengapa juga tema ini diangkat? Alasannya adalah untuk menguatkan iman jemaat. Sebab banyak ajaran-ajaran yang masuk yang terkadang dapat mengguncang iman. Seperti misalnya yang penting orang buat kebaikan, pasti orang akan selamat. Bikin kegiatan-kegiatan sosial, pasti orang akan selamat. Tapi bagaimana keselamatan itu sudah diperoleh melalui Kristus, dan tindakan kita adalah tanda syukur sebagai orang-orang yang hidup dalamnya melakukan tindakan baik. Bahkan tema ini juga diangkat sebagai kritikan. Bilang orang Kristen tetapi tidak hidup di dalam iman. Selanjutnya kita masuk dalam latar belakang kita. Kitab Markus ini adalah bagian dari Injil-Injil. Dan kitab Markus ini adalah termasuk Injil yang tertua dan paling pendek di antara Injil-Injil lainnya. Penulisnya adalah Yohanes Markus. Ia dibesarkan di Yerusalem dan merupakan angkatan pertama orang Kristen. Itu bisa kita lihat dalam Kisah 12 ayat 12 dan ayat 25. Tahun penulisan ditulis pada tahun 55 sampai 65 Masehi. Dan alamat surat ini kepada orang Kristen non-Yahudi, yaitu kepada orang Romawi yang percaya di Roma. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan teks. Bagian perikop kita berbicara tentang dua kisah. Dan dua kisah ini adalah kisah yang membuktikan bagaimana iman yang menyelamatkan. Kisah ini dimulai dengan ada seseorang yang datang secara terang-terangan untuk memohon kesembuhan atas seorang anak yang sedang sakit. Orang ini merupakan salah seorang pejabat penting di rumah ibadat, yaitu salah seorang pemimpin ibadah di sinagoge, seorang kepala rumah ibadah. Nama orang ini memang tidak disebutkan dalam Matius, tetapi di sini dalam kitab Markus namanya disebutkan, yaitu Yairus. Walaupun ia seorang pejabat tinggi, kita melihat bersama bahwa ia menyapa Yesus dengan sangat rendah hati dan penuh rasa hormat. Ia tidak malu, tidak gengsi oleh karena dia punya jabatan yang tinggi, tetapi dia mau untuk datang kepada Yesus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Tersungkur adalah tindakan menghormati, juga mengakui bahwa orang yang ada di depannya itu berkuasa lebih tinggi daripadanya. Ia memohon dengan sangat menyampaikan maksud kedatangannya kepada Yesus. Anaknya sedang sakit, dikatakan situ hampir mati. Ia meminta Yesus untuk meletakkan tangannya kepada anak itu supaya selamat dan tetap hidup. Dan kita tahu di sini bahwa kegiatan meletakkan tangan baginya adalah menyiratkan doa dan berkat. Biasanya menyentuh dahi atau kepala, dan Yairus katakan supaya dia selamat dan tetap hidup. Selamat berarti sembuh dari sakit, dan tetap hidup berarti tetap ada atau tidak mati. Setelah mengatakan demikian, maka Yesus tidak menunda-nunda waktu. Ia langsung berangkat, berarti ia memenuhi permintaan Yairus untuk pergi ke rumahnya. Orang banyak mengikuti dia, mereka berdesak-desakan, mereka berjalan di sekeliling, termasuk seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Dalam hukum Yahudi memang perempuan yang sedang pendarahan dianggap najis dan tidak bisa mengikuti upacara keagamaan. Orang yang bersentuhan dengannya akan mereka anggap najis. Karena itu perempuan itu begitu dikucilkan. Artinya bahwa sudah menderita sakit secara fisik, tetapi juga harus lebih menderita karena dikucilkan. Bukan cuma fisiknya yang sakit, tetapi juga psikis. Karena itu dia berupaya untuk melakukan pengobatan, berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib.
sehingga semua yang ada padanya telah habis digunakan untuk pengobatan. Sama dengan orang, toh Kang? Kalau sakit berupaya, berusaha supaya boleh mendapat kesembuhan. Sehingga di sini dikatakan bahwa semua yang ada padanya telah habis digunakan untuk pengobatan. Tetapi tidak ada hasil. Malahan dikatakan dalam bagian Alkitab ini lebih parah. Tentunya dalam keadaan seperti ini coba orang ada di posisi itu. Pasti orang ada pada titik terendah. Sudah dikucilkan, orang ada pada kecewa yang mendalam. Dan di sini kita lihat ternyata perempuan yang menderita sakit pendarahan ini, dia sudah banyak mendengar berita tentang Yesus. Bahwa Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan, sehingga dia berpikir bahwa dengan menyentuh jubah saja, dia akan sembuh. Di sinilah letak iman seorang perempuan yang sakit pendarahan. Bahwa ternyata iman timbul dari pendengaran. Dari berita-berita tentang Yesus dan semua mujizatnya, dia tahu bahwa Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan. Keyakinan yang begitu kuat dalam kelemahan, dia punya keyakinan pasti kuat mobile. Dan kita tahu di sini bahwa Yesus memakai jubah. Jubah ini adalah pakaian luar yang lebar dan panjang. Waktu itu kaum pria memakai dua pakaian. Pakaian di dalam yang berlengan pendek dan jubah yang dipakai sebagai pakaian luar. Dan setelah perempuan ini berkata demikian, dikatakan seketika itu juga berarti dengan segera. Kalau seketika berarti segera dia langsung memegang jubah Yesus. Dan waktu itu berhentilah pendarahannya. Berarti dia menjadi sembuh, tidak lagi menderita. Dan apa yang terjadi ini tentunya diketahui oleh Yesus. Yesus merasa bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Berarti ada kuasa untuk menyembuhkan perempuan itu. Kekuatan spiritual. Artinya bahwa Yesus merasa bahwa ada seseorang yang disembuhkan. Karena itu dia berpaling dan bertanya, siapakah itu yang menjamah jubahnya? Jawaban para murid, apalagi banyak orang berdesak-desakan mengelilingi Yesus, so pasti Dora akan menjawab, ada banyak orang, so ndak tahu siapa yang ada injang ini jubah Yesus. Mendengar perkataan itu, ternyata perempuan itu takut dan gemetar. Ia menjadi takut sebab Yesus sedang mencarinya. Di satu sisi dia takut dan gemetar karena dia diperhadapkan dengan situasi bahwa dia telah sembuh dengan ajaib. Dalam kondisi seperti ini dia datang tampil dan tersungkur di depan Yesus dan mengaku bahwa dialah orangnya. Tersungkur, ini adalah cara mengungkapkan rasa hormat, tapi juga syukur karena dia telah sembuh. Yesus pun menanggapinya dengan perkataan luar biasa. Apa yang Yesus katakan? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini menandakan bahwa perempuan itu percaya. Karena dia percaya, dia bertindak secara aktif, memegang jubah Yesus. Dalam keyakinan iman dia akan sembuh, sehingga dia memperoleh kesembuhan. Di sini kita melihat bersama bahwa Yesus melanjutkan perkataannya. Apa yang dia katakan kepada perempuan itu? Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Pergilah dengan selamat, ini biasanya adalah ucapan salam orang Yahudi yang berupa harapan dan doa. Kata selamat diterjemahkan dengan damai sejahtera. Sembuhlah penyakitmu adalah ungkapan Yesus bahwa penyakitnya sudah sembuh dan tidak akan pernah kembali lagi. Kesembuhan yang Yesus beri adalah kesembuhan secara menyeluruh. Kesembuhan secara total menyangkut fisik dan psikis. Selanjutnya kita lihat di sini di ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang. Rupanya seseorang yang datang ini adalah bagian dari keluarga Yairus. Dia datang untuk menginformasikan bahwa anaknya sudah mati. Sehingga dia katakan kepada Yairus, apa perlu lagi menyusahkan guru?
Baginya jika anak itu sudah mati maka tidak perlu lagi untuk memanggil Yesus datang di rumahnya. Tetapi Yesus tidak menghiraukan, berarti Yesus mengabaikannya. Ia meyakinkan Yairus dengan ungkapan, jangan takut, percaya saja. Disinilah letak iman dalam kelemahan dan ketidakberdayaan. Percaya, tidak khawatir dan ragu-ragu, tetap percaya, teguh dan yakin. Mereka lanjut ke rumah Yairus, tapi Yesus tidak mengizinkan semua orang ikut serta, tetapi dia memperbolehkan Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Maksud Yesus supaya tidak ada lagi yang dapat menghalangi mereka ke rumah kepala rumah ibadah. Setelah tiba di rumah Yairus, seperti biasanya jika ada kedukaan, Kang, pasti ada tangisan. Menangis dan meratap adalah ungkapan kesedihan yang mendalam. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa anak itu tidak mati tetapi tidur. Sehingga dia katakan, mengapa engkau menangis? Anak itu tidak mati tetapi tidur. Kalimat Yesus ini bukan menyangkali bahwa anak itu sudah mati. Yesus mau menunjukkan bahwa bagi Tuhan kematian tidak dapat menghalangi kuasanya. Dan respon akan perkataan Yesus, mereka menertawakan dia. Itu berarti mereka mengejek, mereka mengolok-olokkan dia. Merasa bahwa ini adalah hal yang tidak mungkin. So mati kok dia bilang cuma ada tidur. Yesus mengusir, artinya menyuruh mereka untuk keluar. Karena baginya orang yang tidak percaya tidak ada gunanya mereka ada di dalam. Lebih baik mereka ada di luar. Dan dibawanya ayah, ibu bersama dengan 3 muridnya. Yesus memegang tangan anak ini dan berkata, talitakum. Talitakum ini adalah bahasa Arab. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Anak ini berusia 12 tahun, dia hidup kembali. Tentunya membawa respon bagi mereka yang melihat. Semua takjub. Takjub di sini berarti heran, tercengang-cengang. Mereka kagum akan apa yang mereka lihat. Ini mau menandakan bahwa perbuatan Tuhan itu membuat orang takjub. Mujizatnya pasti terjadi pada mereka yang percaya dan bertindak dengan iman. Selanjutnya kita melihat bahwa Yesus memberi pesan untuk tidak memberitahukan kejadian ini pada siapapun dan menyuruh anak itu diberi makan. Selanjutnya kita melihat di sini tentang pesan firman. Dalam keputusasaan masih ada harapan. Mujizat itu pasti terjadi asalkan sungguh-sungguh beriman. Ingatlah saudara-saudara bahwa masih ada Tuhan. Mujizat Tuhan itu berlaku di mana saja dan kapan saja. Dan 2 kisah ini adalah contohnya. Yang pertama tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan yang boleh disembuhkan ketika ada dalam perjalanan menuju rumah Yairus. Dan yang kedua, anaknya yang berusia 12 tahun, yaitu anak Yairus, disembuhkan. Selanjutnya Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Kalau memang butuh proses, karena itu untuk menjalani proses-proses itu, jalanilah dengan tekun. Untuk menuju pada mujizat Tuhan maka perlu ada usaha. Yairus saja punya usaha untuk datang pada Yesus. Seorang perempuan yang sakit pendarahan juga, dia berusaha untuk mendekati Yesus. Menerobos mereka yang ada di belakang Yesus dan memegang jubahnya. Itu berarti untuk menuju pada mujizat Tuhan, berusahalah datang pada Yesus dan jangan datang pada yang lain. Jangan kita menghalangi kuasa Tuhan. Sebab melalui bacaan ini kita pun melihat ada 2 respon. Ada yang percaya, tapi ada yang menertawakan. Jadilah percaya.
Keluarga jangan menjadi penghambat untuk orang datang pada Yesus. Tetapi mari keluarga menjadi motivasi untuk orang datang pada Yesus. Percaya kok Pak Tuhan, jangan ragu, bertindaklah dengan iman. Saat sudah mengalami mujizat Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Datang terus Pak Tuhan, selain itu jalani hidup dengan maksimal. Memaksimalkan tanggung jawab yang Tuhan beri. Apakah itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, tapi juga dalam pelayanan. Sama dengan itu satu lagu. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian. Shalom, damai di hati. Terima kasih atas kesempatannya untuk diskusi atau saya mau pertanyakan tentang iman. Di 26 tahun yang lalu, saya menganut yang di sebelah. Iman saya itu ada rukun iman, ada 6 rukun iman yang di sebelah. Yang jadi pertanyaan saya untuk masa saat ini, kan waktu dulu dipertanyakan hanya mendengar saja dapat sembuh. Untuk masa kini, jadi bagaimana untuk jadi masa kini? Kadang saya di rumah suka debat sama anak saya. Kebetulan anak saya juga kuliah di Teol. Saya bilang begini, Dek, bagaimana caranya kamu bisa mengimani Papa? Bagaimana caranya untuk mengimani Tuhan Yesus, untuk percaya? Sedangkan saya, jujur Ibu Pendeta, kadang dalam masa-masa sulit saya, dalam masa keterpurukan saya, dalam masa di titik nadir saya, iman saya suka goyang. Kenapa selalu pergumulan terus menerpa saya? Dikatakan di sini, jangan takut, percaya saja di ayat yang 36. Tuhan sudah menjamin. Jadi pokoknya pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk saya memang betul-betul di dalam keterpurukan, di dalam titik nadir, di dalam kejatuhan saya, iman saya supaya tidak goyang. Itu yang pertama. Baru yang di masa kini, di saat ini, bagaimana waktu di zaman dulu cuma mendengar saja. Untuk di masa sekarang apa yang saya akan lakukan? Itu saja dari saya, karena perbandingan masih selama 26 tahun yang lalu, masih teriang di rukun iman yang ke-6. Di salah satunya itu memang di ayat pertama, yang pertama itu rukun iman yang pertama, iman kepada Allah atau kepada Tuhan.
Yang keenam yaitu pembacaan dengan yang bulan lalu Ibu Pendeta, yaitu iman kepada roh. Itu saja pertanyaan dari saya pribadi. Disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang boleh diberikan oleh Penatua Gamal. Dan memang ini juga yang teralami bukan cuma Pena Gamal, tapi ini mewakili semua ini pertanyaan. Bahwa kalau mendengar cerita ini yang menarik, apalagi seorang perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun, cuma dengar saja tentang Yesus dan mujizat-mujizatnya dia menjadi percaya dan beriman. Cuma dengar dia boleh seperti itu, tetapi dikaitkan dengan zaman sekarang. Saya mau katakan bahwa Alkitab sendiri memberikan sebuah kesaksian bahwa iman itu bertumbuh dari pendengaran dan pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, pertanyaan balik sekarang, bagaimana orang mau punya iman? Imannya akan sungguh-sungguh, sementara dirinya sendiri saja sedang mau dengar firman Tuhan, sonyanda. Sedang mau baca tuh Alkitab, sonyanda. Sedang mau beri diri untuk mau pergi di ibadah-ibadah, sonyanda. Kalau misalnya Alkitab memberikan kesaksian bahwa iman itu bertumbuh dari pendengaran dan pemberitaan firman Tuhan, bagaimana dengan hidup seperti itu? Berarti kalau ditanyakan bagaimana iman kita dapat bertahan, kalau orang mau suka supaya orang beriman tetap bertahan, maka orang harus memupuknya dengan terus membaca dan mendengar firman. Bukan cuma mau baca, bukan cuma mau dengar, tapi rajin untuk mengikuti persekutuan-persekutuan ibadah. Lakukan apa yang sudah baca dengan sudah dengar. Sebab tadi orang dengar bersama bahwa iman itu harus disertai dengan tindakan. Bahkan kitab Yakobus sendiri katakan apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sehingga bagaimana orang memupuk supaya orang tetap hidup bertahan dalam iman ini, maka memberi diri seutuhnya untuk tetap terus berserah dan percaya kepada Tuhan, sambil menjalani hidup untuk selalu mendengarkan dan membaca Alkitab. Saya rasa itu yang menjadi bagian jawaban atau tanggapan atas pertanyaan dari Bapak Penatua Gamal. Simple. Bertahan dalam hidup ini, mempertahankan iman adalah bagaimana orang tetap terus melanjutkan. Jangan cuma dengar-dengar itu lagu-lagu yang membuming sekarang, yang terkadang membawa orang pada hal-hal yang tetapi mari orang dengar firman Tuhan. Biar sementara memasak, orang boleh putar, biar cuma putar radio kan. Orang mendengar firman Tuhan, beri diri untuk bangun hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga menjalani hidup ini kualitas iman kita tetap terjaga kalau orang bangun dengan Tuhan. Contohnya saja kalau orang mau baking cookies. Baking cookies 1, 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kalau orang berulang-ulang pasti orang sudah mau lupa. Tapi kalau orang cuma 1 kali, 2 kali baking, saya sendiri pengalaman pasti tak mau lupa. Mesti ada lagi ulang DP resep. Seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian sesi diskusi kita telah selesai. Untuk itu disampaikan terima kasih kepada pemateri kita pada saat ini. Kekasih Bu Pendeta Anggraini Lekes Kalalo MTH. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan, diberkati bersama keluarga Lekes Kalalo. Baiklah, pemaparan materi telah selesai.
Dan saat ini kita akan menutup program Kusapa. Saat ini mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena program Kusapa saat ini boleh berjalan dengan baik. Diberkati kiranya pemateri Pendeta Anggraini Kalalo MTH senantiasa diberkati di dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan dan juga diberkati dalam kehidupan keluarga Lekes Kalalo. Tuhan memberkati juga kiranya tim multimedia, pegawai gereja, kostor, dan kita semua yang sudah boleh mengambil bagian di dalam program Kusapa saat ini. Diberkati juga persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya persembahan ini boleh terpakai untuk karya pelayanan gereja Tuhan. Setelah selesainya program Kusapa saat ini, kami juga akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya juga Tuhanlah yang akan melindungi, menyertai kami, meninggalkan kami di rumah kami dengan tidak kurang suatu apa. Ini Bapa doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Atas nama seluruh jemaat Kolom 5 mengucapkan terima kasih kepada pemateri, Pendeta Anggraini Kalalo MTH, dan juga kepada pelayan khusus dan semua jemaat yang sudah boleh mengambil bagian dalam kegiatan malam ini, tim multimedia, pegawai gereja, dan kostor yang ada. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, sampai jumpa pada program Kusapa yang akan datang. Selamat malam.